Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sampai ke latihan 7, akuntansi pajak penghasilan, jurnalnya bagaimana? Ya. Eh, Nomor 1. Tanggal 31 Januari 2019, PT Baroka melakukan pembayaran gaji karyawan sebesar 100 juta dan memotong PPh pasal 21 sebesar 2 juta tunai dan iuran pensiun sebesar 1 juta. Maka jurnalnya di sini adalah pertama mencatat biaya gaji di debit sebesar 100 juta, ya. Kemudian mencatat hutang PPh pasal 21 di kredit yaitu sebesar 1 juta, maaf sebesar 2 juta, kemudian juga mencatat hutang iuran pensiun di kredit sebesar 1 juta. Kemudian kreditnya adalah kas sebesar 97 juta. Nomor 2, tanggal 5 Februari 2019, PT Baroka membayar iuran pensiun dan BPh pasal 21 atas pemotongan gaji bulan Januari 2019. Maka jurnalnya adalah mendebet hutang iuran pensiun dan hutang BPh pasal 21 masing-masing 1 juta dan 2 juta. Kemudian kreditnya adalah kas yaitu 3 juta. Kemudian nomor 3, Bapak Hamzah adalah WPOP yang melakukan pekerjaan bebas sebagai konsultan manajemen dan memilih menyelenggarakan pembukuan. Pada tanggal 1 Agustus 2021, menerima honor konsultan yang diberikan kepada PT Bumi Persada sebesar 20 juta. PT Bumi Persada memotong PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan. Bagaimana jurnal pada PT Bumi Persada dan Bapak Hamzah? Ya. Jurnalnya adalah pertama bagi PT Bumi Persada mencatat sebagai beban tenaga ahli sebesar 20 juta. Kemudian memotong PPh pasal 21 sebesar 500.000, yaitu rumusnya 50% dikali 20 juta dikali 5%. Ya, dikali 5% sama dengan sama dengan 500.000. Kemudian kreditnya kas atau bank yaitu 19.500. Bagi Bapak Angsa, jurnalnya kebalikannya yaitu mencatat debitnya adalah kas atau bank 19.500, kemudian kreditnya ada kemudian PPh pasal 21 dibayar di mukanya 500.000, kemudian kreditnya adalah pendapatan adalah 20 juta. Nomor 4. Pada tanggal 1 Mei 2018, PT Rangga Enterprise (PKP) menyewa sebuah mesin fotokopi dari PT Fahri Teknik PKP untuk jangka waktu 6 bulan dan langsung membayar lunas sebesar 60 juta. Angka 60 juta adalah DPP. Buatlah jurnal transaksi tersebut dari sisi PT Rangga Enterprise dan PT Fahri Teknik. Bagi PT Rangga Enterprise, jurnal pada tanggal 1 Mei-nya adalah sewa dibayar di muka sebesar 60 juta, kemudian pajak masukan 6 juta, kemudian kreditnya utang PPh pasal 23 1.200.000 yaitu 2% dikali 60 juta, kemudian kreditnya adalah kas atau bank sebesar 64.800.000, yaitu total debit 66 juta dikurangi 1.200.000. Kemudian bagi PT Fahri, jurnalnya sebaliknya, yaitu debitnya adalah kas senilai 64.800.000, kemudian PPh pasal 23 dibayar di muka yaitu 1.200.000, ya. Kemudian kreditnya adalah PK sebesar 6 juta, ya. Kemudian pendapatan diterima di muka yaitu sewa diterima di muka sebesar 60 juta. Itu pada tanggal 1 Mei jurnal bagi kedua belah pihak. Bagi PT
Rangga adalah sewa dibayar di muka, berarti PT Fahri adalah sewa diterima di muka. Pendapatan ya. Kemudian nomor 5 diminta membuat jurnal penyesuaian yang dilakukan di akhir bulan, yaitu untuk untuk soal nomor 4 maksudnya di sini ya, nomor 4. Yaitu dilakukan jurnal penyesuaian untuk PT Rangga, yaitu beban sewa eh, 10 juta, sewa 60 juta itu untuk 6 bulan, maka sebulannya adalah 60 juta dibagi 6 adalah 10 juta. Kemudian kreditnya adalah sewa dibayar di muka 10 juta. Hal ini terus dilakukan sampai masa sewa. Kemudian bagi VT Fahri Teknik, jurnalnya sebaliknya, yaitu sewa diterima di muka sebesar 10 juta, kemudian kreditnya pendapatan sewa sebesar 10 juta. Ya, sebaliknya. Kemudian bagaimana jika CV Rangga itu bukan BKP, buatlah jurnal untuk transaksi tersebut. Ya, buatlah jurnal untuk transaksi tersebut. Yaitu bukan BKP. Maksudnya di sini bagaimana perlakuan pajak masukannya. Ya, ini bedanya di belakang pajak masukannya. Pajak masukannya tadi dikapitalisir atau ditambahkan atau dibiayakan. Maka sewa dibayar di mukanya adalah 66 juta. Kemudian lainnya sama, yaitu eh, utang PPh pasal 23-nya 100.200, kasnya 64.800 ya. Jadi nanti untuk biaya sewanya setiap akhir bulan yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka yaitu 11 juta. Asalnya 66 juta dibagi 6. Baik, ya. Kemudian nomor 7. Ini tadi atas PPh pasal 2. Nomor 7 juga PPh pasal 23 maksudnya ya, PPh pasal 23. Pada tanggal 11 Januari 2019, PT Aviva Fitri membayar dividen kepada PT Nabila Hana, salah satu pemegang sahamnya senilai 100 juta, kepemilikan saham 10%. Buatlah jurnal atau transaksi tersebut dari kedua belah pihak. Bagi penerima dividen, kreditnya dulu mungkin ya, yaitu pendapatan dividen yaitu 100 juta. Dividen itu adalah objek PPh pasal 23, tarifnya 15%. Maka atas penerimaan itu dipotong PPh pasal 23 sebesar 15%, maka kita mendapat PPh pasal 23 dibayar di muka 15 juta. Kemudian kasnya atau banknya didapat senilai 85 juta, yaitu 100 juta dikurangi 15 juta. Bagi PT Aviva Fitri sebaliknya, yaitu dia mencatat beban dividennya yaitu 100 juta, ya. Kemudian mencatat wajib memotong PPh pasal 23, maka hutang PPh pasal 23 dikredit 15 juta, kemudian kreditnya lagi kas atau bank 85 juta. Bisa ya? Kemudian nomor 8, PT Harmoni menerima penghasilan berupa royalti dari PT Alam Indah sebesar 100 juta. 100 juta adalah DPP. Buatlah jurnal atas transaksi tersebut dari kedua belah pihak. Bagi PT Harmoni, dia adalah penerima penghasilan. Ya, maka kita kredit dulu aja ya, yang mudah, yaitu kreditnya adalah pendapatan royalti senilai 100 juta. Kemudian memungut PPN, PK-nya adalah 10 juta. Kemudian apalagi dia dipotong PPh pasal 23 15%, maka PPh pasal 23 dibayar di muka 15 juta, yaitu 15% kali 100 juta, kemudian dapatnya kas atau bank atas selisihnya yaitu 95 juta. Kemudian bagi PT Alam Indah selaku pemberi royalti, hampir sama ya, tapi di sisi kebaliknya, maka dapatnya adalah beban royalti senilai 100 juta, kemudian dia dapat pajak masukan senilai 10 juta, kemudian memotong PPh pasal 23 yaitu
akunnya utang PB pasal 23 15 juta, kemudian kreditnya kas atau bank atas selisihnya 95 juta. Ya. Kemudian nomor 9. Ini Pak BPH pasal 4A2 ya. Pada tanggal 1 Mei 2018, PT Kembang Jawa menyewakan ruang perkantorannya kepada PT Bumi Nusa Jaya. Mereka semua sama-sama PKP sebesar 120 juta untuk masa 1 tahun. 120 juta itu untuk 1 tahun. PT Bumi Nusa Jaya membayar per bank, maksudnya membayar via bank. Buatlah jurnal atas transaksi tersebut bagi PT Kembang Jawa. Bagi PT Kembang Jawa yang menyewakan, maka dia akunnya adalah pendapatan, yaitu pendapatan untuk masa 1 tahun, maka akunnya adalah sewa diterima di muka, yaitu 120 juta, kemudian memungut PPN menentukan faktur pajak, yaitu PK 12 juta. Ya, ini kreditnya ya. Kemudian atas penyewaan tersebut dipotong PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 12 juta 10%-nya, maka akunnya beban pajak ini PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian dapatnya lagi yaitu bank senilai 120 juta. Ya, nilainya sama sebab tarifnya sama masing-masing 10%. Kemudian pada tanggal 31 Mei 2018 diminta membuat jurnal penyesuaian atas pendapatan sewa ruang kantor tersebut. Ya. Maka jurnalnya adalah sewa diterima di muka di debit sebesar 10 juta, kreditnya adalah kreditnya pendapatan sewa 10 juta. Kemudian 11, soal sama dengan nomor 9, buatlah jurnal atas transaksi bagi PT Nusa Jaya selaku penyewa. Bagi penyewa, jurnalnya adalah sewa dibayar di muka sebesar 120 juta. Ya, nilainya sama dengan ini, cuma sisi kebaliknya. Kemudian PPN masukan, karena penyewa PPN masukan adalah 12 juta. Ya, kemudian kreditnya adalah hutang PPh pasal 4 ayat 2, yaitu 12 juta, memotong PPh pasal 4 ayat 2, kemudian bank 120 juta. Pada tanggal 1 Mei juga melakukan penyesuaian atas sewa dibayar di muka. Jurnalnya adalah biaya sewa pada sewa dibayar di muka masing-masing 10 juta. Ini wajib dilakukan sampai masa sewa habis, yaitu Desember 2018. Baik, kemudian 12. PT Akse Elektronik mengimpor komputer dari Qatar dengan nilai impornya sebesar 150 juta. Buatlah jurnal jika PT Akse Elektronik adalah PKB yang mempunyai API. Maka jika mempunyai API, tarifnya adalah 2,5%. Di sini jurnalnya adalah peralatan kantor. Ini komputernya bukan barang dagangan, peralatan kantor ya. Persepsinya seperti itu, kita samakan. Kemudian PPN masukan atas penyerahan tersebut dipungut PPN atas impor, yaitu pajak masukannya 15 juta. Kemudian PPh dibayar di muka, yaitu PPh pasal 22, 2,5%-nya adalah 3.750.000 ya. 3.750.000 yaitu 2,5% dikali 150 juta. Kemudian kreditnya kas atau bank atau hutang jumlahnya yaitu 168.750.000. Yang B, PT Akse Elektronik adalah non PKB yang mempunyai API. Non PKB yang mempunyai API. Karena mempunyai API, dia tarifnya sama yaitu 2,5%. Tapi karena non PKB, bagaimana pelakuan pajak masukannya?
Ya. Sampai di sini sama, peralatan kantor 150 juta, kemudian ditambah pajak masukan 165, tambah pajak masukan 15 juta, maka peralatan kantornya dicatat 165 juta. Maksudnya pajak masukannya tadi eee, ditambahkan ke nilai aktiva sebagai harga perolehan aktiva. Jadi PM-nya dikapitalisir sebagai harga perolehan aktiva tersebut, ya. Kemudian, PPh pasal 22-nya tarifnya sama, yaitu 2,5%, 3750, ya. Kemudian kas atau banknya sama pastinya, yaitu 168.750. Baik, kemudian jika PT Alsa Elektronik adalah PKP tidak punya API. Tidak punya API, sampai di sininya sama pastinya ya, mencatat peralatan kantor didebet, pajak masukan juga didebet 15 juta, kemudian karena tidak punya API, tarifnya dia beda yaitu 7,5%, maka PPh pasal 22-nya adalah 11.250.000, ya. Kemudian, kreditnya kas atau bank senilai jumlahnya 176.250.000. Kemudian yang D, jika PT Alsa Elektronik adalah non PKP yang tidak mempunyai API, yaitu, sama dengan tadi peralatan kantornya ditambahkan dengan pajak masukannya, maka nilainya 165 juta, kemudian, lainnya sama, yaitu PPh pasal 22-nya dipungut sebesar 7,5%, ya, yaitu 11.250.000, kreditnya kas atau bank 176.250. Kemudian 13 ya. Pada tanggal 16 Agustus 2018, PT Askia Rahmatex mengirimkan sejumlah komputer ke Pemprov Jatim seharga 200 juta. 200 juta adalah DPP, perpajakan yang terkait mengikuti. Diminta junaknya. Maka atas transaksi ini kita harus mengetahui junak apa yang terkait, maksudnya pajak apa yang terkait. Yang pertama pastinya dipungut PPN, adalah pemungutan PPN nanti kodenya 02 sebesar 10%, yaitu 20 juta. Kemudian dipungut PPh pasal 22, 1,5% dikali 200 juta sama dengan 3 juta. Ya, maka jurnalnya adalah yang pertama pastinya piutang, ya, nilainya, nanti. Kemudian yang kedua, PPh pasal 22 dibayar di muka, nilainya sudah kita hitung yaitu, 3 juta. Kemudian mencatat penjualan senilai DPP-nya 200 juta. Nah, di sini, adalah penyerahan ke Pemprov, ke bendaharawan, nilainya di atas 2 juta, maka kodenya 02. 02 itu terutang saat menyampaikan tagihan. Ya, ini belum menyampaikan tagihan. Maka bagaimana lunaknya? Ini tidak langsung PK, tidak langsung pajak keluaran, tapi kita siapkan akun PTK kepada pemungut belum difakturkan senilai 20 juta. Jadi tidak boleh langsung PK, tapi PK pemungut belum difakturkan karena memang ada pajak keluaran, terutang PPN, tapi belum dibuatkan faktur pajak. Ya. Kemudian piutangnya adalah 220 juta. Maaf, PK-nya adalah 217 juta, yaitu 200 juta ditambah 20 juta dikurangi 3 juta adalah 217 juta. 14. Lanjutan nomor 13, PT Askia Rahmatek membuat nota tagihan pada Pemprov Jatim. Nah, saat membuat tagihan ini di nomor 14 baru terutang PPN. Faktur pajaknya diterbitkan di nomor 14, tanggal di nomor 14 tersebut. Maka jurnalnya adalah debitnya PK kepada pemungut difakturkan 20 juta, kreditnya PK sebesar 20 juta. Cukup jelas ya? Kemudian lanjutan nomor 16 diterima per bank pelunasan pembayaran dari Pemprov Jatim. Nah, diterima per bank.
maka akunnya pastinya bank pada piutang. Berapa nilainya? Tadi mencatat piutang 217 ya. Apakah 217? Tidak, karena PPN-nya dipungut oleh Pemprov Jatim ya, yaitu kode 02. Maka banknya adalah 217 dikurangi PPN-nya yaitu 20 juta, hasilnya adalah 197 juta. Yang 15 itu bank atau piutang 197 juta. Kemudian nomor 16 yaitu diterima SSP pembayaran PPN dan PPh pasal 22, maka di sini tentu yaitu baru piutangnya selesai, maka junanya dapatnya PK, kreditnya piutang sebesar 20 juta. Jelas ya sampai nomor 16. Kemudian nomor 17. PT Gajah Bengkak mengimpor bahan baku dengan nilai CIF 10.000 US dollar. Bahan baku dibebaskan dari PPN. Perusahaan menggunakan API pada waktu impor. PBH pasal 22 impor oleh Dijen Bea Cukai 2,5%, bea masuk 2,5%. Kurs tengah BI 1 dolarnya adalah 14.500, kurs Menteri Keuangan 14.300. Buatlah jurnal atas transaksi tersebut. Pertama kita menghitung CIF sama dengan 10.000 dikali 14.500, kurs tengah BI, hasilnya 145 juta. Kemudian menghitung bea masuknya yaitu 2,5% dikali 10.000 ya, 10.000 US ya, dikali kurs KMK 14.300 sama dengan 3575. Maksudnya 3.575.000, maka nilai persediaannya yaitu dijumlahkan sebesar 148.575.000. Ya, kemudian PPh pasal 22-nya kita hitung yaitu 2,5% ya, dikali 10.250 dikali 14.300, yaitu sama dengan 3.664.375. Ya. Kemudian setelah kita hitung, kita lakukan pencatatan atau jurnalnya sebagai berikut. Yang pertama mencatat persediaan bahan baku 148.575, kemudian pajak dibayar di muka PPh pasal 22-nya 366.375, kemudian kas atau banknya yaitu 152.239.375. Ya. Terakhir 18. PT Gajah Madya memanfaatkan jasa perbaikan jaringan IT dari Isabella Berhad Malaysia. Nilai pergantiannya 10.000 US dollar, kurs KMK 14.300, kurs BI 14.500. Buatlah jurnal antar transaksi tersebut. Pertama kita menghitung biaya jasanya yaitu 10.000 dikali 14.500, kurs tengah BI 145 juta, ditambah PPh pasal 26 yaitu 20%, 20% dikali 10.000 dikali 14.300, 828.600, maka terutang ke Isabellanya adalah 12.000 US dollar ya, yaitu biaya jasanya 10.000 ya. Kemudian PPh pasal 26-nya 20% kali 10.000 adalah 2.000 ya, maka nilainya adalah 116.400. PPN-nya adalah 10% dikali 10.000 ya, dikali 10.000 dikali 14.300 ya, maka PPN-nya setelah dihitung adalah 14.300 ya. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Mencatat biaya perbaikan di debit sebesar 145 juta, kemudian mencatat PPN masukan yaitu 14.300.000,
Kemudian mencatat hutang PPh pasal 26 yaitu 28.600.000, kemudian mencatat hutang usahanya yaitu 116.400.000, kemudian hutang pajak PPN jasa luar negeri adalah 14.300.000 ya. Kemudian ya sudah selesai ya, kita cek jumlahnya 159.300, 159.300 ya. Kemudian asumsi lainnya, apabila Isabella Berhad menyesalkan 10.000 US adalah nilai neto yang diterima setelah dipotong, maka bagi PT Gajah Mada bisa dua alternatif. Yang pertama, menanggung PPh pasal 26. Jurnalnya sama dengan sebelumnya, yaitu biaya perbaikan 145 juta, pajak masukannya adalah 143.300, kemudian mendebet lagi beban PPh pasal 26 28.600. Kreditnya hutang usaha 145 juta. Jadi hutang usahanya adalah semuanya 145 juta, hutang pajak PPh pasal 26 28.600, hutang pajak PPN jasa luar negeri 14.300. Di sini hutang usahanya 145 juta yaitu sebesar biaya jasanya. Kemudian melakukan metode cost up ya, yaitu cost up biaya sebesar 10.000 dikali ya, ini saya dikali 100% dibagi 80%. Saya ulangi, ini saya ganti aja ya untuk memudahkan. 10.000 dikali 10.000 dikali 100% dibagi 80%, yaitu 80% dikurangi 20% ya, atau 10 US dollar dikali 80%. Kemudian PPh pasal 26-nya 26%, yaitu 2.500. Kemudian yang akan dibayarnya adalah total selisihnya adalah 10.000. Kemudian kita hitung biaya jasa. Ya, biaya jasa 12.500 US dollar dikali 14.500, 181.250. Ya. Kemudian PPh pasal 26 yang terhutang 2.500 dikali 14.300 sama dengan 35.750. Terutang ke Isabella BSD 10 dolar yaitu 145.500. Ya. Kemudian kita jurnal sebagai berikut. Oh ya, PPN-nya 10% dikali 12.500 dikali 14.500 17.875. Maka jurnalnya tersebut biaya perbaikan 181.250, pajak masukannya 17.875, utang usahanya 145.500, utang pajak PPN jasa luar negerinya 17.875, utang pajak PPh pasal 26 35.750.000. Baik, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.